Halo para movie hunter di seluruh semesta. Sudah dapatkah film buruan hari ini? Kali ini Movie Hunter akan menceritakan alur cerita dari A Quiet Place Part 2. Film ini menceritakan tentang serangan alien. Kalau kita bersuara, kita akan disergapnya. Oke, daripada supplier, kita akan langsung menjelaskannya. Cerita bermula dari sebuah kota yang sunyi dan senyap. Lalu datanglah om-om menaiki mobil. Dia pun masuk ke warung dan membeli buah-buahan serta air mineral. Dia pun membayar di kasir lalu pergi. Om-om itu kembali ke tempat pertandingan bola sodok anaknya. Keluarganya pun di sana semua. Orang-orang asik menonton pertandingan itu. Lalu si mantan menggonggong. Orang-orang pun terpana. Ada meteor jatuh dari langit. Orang-orang pun pergi meninggalkan tempat pertandingan itu. Si anak cewek tadi pun pergi bersama ayahnya. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Mobil polisi pun datang ke arah mereka. Lalu si om-om pergi menemuinya. Lalu dia pun ngobrol sebentar. Monster barbar pun menabrak mobil polisi itu. Si om pun berlari ke mobil anaknya. Anaknya yang tuli pun bertanya apa yang terjadi. Adegan lalu pindah di mana istri si om tadi mengendarai mobil. Dia sein ke kanan lalu berbelok dengan hati-hati. Tiba-tiba monster barbar tadi muncul di depannya. Dia pun langsung tancap gas. Lalu ada bus yang dikendarai monster itu menabrak mereka. Si om dan anaknya pergi ke sebuah kafe untuk bersembunyi. Orang-orang pun pada juga masuk ke kafe itu untuk sembunyi. Lalu ada bapak-bapak yang berisik. Si om pun menutup mulutnya. Lalu nada dering panggilan pun berbunyi. Si monster alien barbar pun menyerang mereka semua. Si om pun berlari menyelamatkan anaknya. Mereka dikejar oleh monster alien barbar itu. Istri om dan anak lainnya pun sembunyi di balik mobil. Si anak cowok melihat mereka menuju ke arahnya. Mereka berlari sepenuh hati dikejar monster itu. Si om polis pun bangkit lalu menembak monster itu. Karena tak punya plot armor, monster itu pun menyerangnya dan meninggal. Adegan lalu pindah di masa sekarang. Oke, intro dulu. Tempat yang tenang bagian 2. Film ini ngelanjutin A Quiet Place Part 1, dimana ceritanya si om dan salah satu anak yang kecil sudah meninggal. Si istri dan anak si om tadi pun pergi ke barat mencari kitab suci. Mereka berjalan mencari seseorang yang selamat mendapatkan plot armor. Mereka pun sampai ke tempat seperti stasiun kereta api yang rusak. Saat memasuki pagar, si ibu pun menyangkut sebuah jebakan bunyi. Mereka pun berlari dengan semangat menuju tempat yang aman. Si mas-mas dari atas menyimak mereka. Lalu si anak cowok pun menginjak jebakan tikus. Si anak mau berteriak tetapi ngelak lama sekali. Si ibu pun berhasil membungkam mulutnya. Mereka memasukkan bayinya ke dalam kotak kedap suara. Si anak cewek pun menyiapkan speaker berdenging. Lalu si monster pun menari kesakitan. Si ibu pun mengheadshot monsternya. Mereka lalu berlari masuk ke dalam bangunan. Si mas-mas tadi pun menutup mulut si ibu itu. Dia menunjukkan masih ada satu yang tersisa. Mereka lalu lanjut berlari dikejar monster alien barbar itu. Mereka akhirnya lompat ke ruangan bawah tanah. Mereka akhirnya sembunyi ke kotak besi. Si mas-mas tadi pun bilang mereka tidak bisa tinggal di sana karena tidak memiliki makanan dan air. Lalu si ibu menunjukkan bayinya dan mas-mas itu pun kasihan. Si anak pun mendengarkan radio dan mendapati ada stasiun yang masih menyala.
Si ibu pun juga mendengarkannya. Mereka lalu bilang ke mas-mas yang tadi. Malamnya si anak cewek mengajak si anak cowok berdiskusi. Si anak cewek bilang sudah menemukan lokasi stasiunnya. Dia pun berencana ingin ke sana dan mengajak si anak cowok. Dia ingin mendengingkan alat bantu dengannya sehingga bisa menyelamatkan banyak orang. Si anak cowok pun melarangnya. Dia pun pergi sendirian bersama kameramen. Si ibu lalu meminta tolong kepada mas-mas itu untuk mencarikan anaknya. Sementara itu, si anak cewek sudah sampai ke kereta yang rusak, lalu masuk ke dalamnya. Dia lalu ngelot kotak P3K, lalu terkejut dengan kerangka yang jatuh. Si monster alien barbar tadi pun masuk ke dalam kereta itu. Si anak cewek menyiapkan senjata speaker berdengingnya. Dia menembaknya tetapi hanya melukainya sedikit. Senapannya pun macet. Beruntung si mas-mas tadi datang tepat waktu. Mereka lalu masuk ke dalam bangunan. Si anak menjelaskan maksudnya pergi ke stasiun itu. Si ibu lalu mengecek anaknya dan kemudian tabung oksigennya tinggal sedikit. Si anak cewek pun bangun dan mencari si mas-mas tadi. Lalu si mas-mas tadi pun datang membawa senjata speakernya dan bilang menemukan sebuah kapal. Si ibu pun keluar mau mencari persediaan. Dia menyuruh anak lakinya tetap tinggal. Si mas-mas dan juga si anak cewek tadi melanjutkan perjalanan menuju stasiun radio itu. Si anak cowok pun kepo dan menjelajahi bangunan itu. Sementara itu si ibu ngelot di apotek. Tidak lupa mengambil tabung oksigen. Si mas dan anak cewek tadi sudah sampai di dermaga. Mereka menemukan anak kecil di sana sendirian. Anak itu mengikat tali di leher mas-mas tadi. Sekelompok orang menjebak mereka. Si anak cowok pun terkejut menemukan mayat di bangunan itu, lalu membuat suara. Dia lalu lari menuju ruangan bawah tanah. Dengan penuh perjuangan dia membawa masuk si bayi ke ruangan besi. Mereka pun terjebak di ruangan itu dan mulai kehabisan oksigen. Si monster pun masuk ke ruangan bawah tanah. Si ibu-ibu pun berlari untuk menyelamatkan mereka semua. Si mas-mas dan si anak cewek tadi ditangkap oleh sekelompok orang di sana. Si mas-mas menggoda si anak cewek untuk menyeburkan diri ke air. Si ibu lalu membuat api dan membakar monster itu, tapi enggak mempan. Si mas-mas tadi membuat kerusuhan di dermaga. Monster alien barbar pun datang dan menghabisi mereka. Si mas-mas lalu menusuk orang itu dan menjerit, lalu dia melompat ke air. Si ibu-ibu pun panik. Untung semprotan air pemadam kebakaran menyala. Fiuh. Dia pun masuk ruangan bawah tanah untuk menyelamatkan anaknya. Lalu mereka bersembunyi di ruangan besi. Si monster alien barbar sudah menghabisi orang-orang di dermaga. Si anak cewek lalu menarik mas-mas tadi masuk ke dalam kapal. Mereka pun sampai di pulau tempat stasiun radio itu. Mereka melihat orang-orang di sana beraktivitas dengan normal. Si mas-mas lalu ngobrol dengan abang-abang di sana. Paginya masalah pun muncul, si kapal alien tadi terdampar di sana. Si mas-mas tadi pun berlari sepenuh hati memperingatkan orang-orang. Monster barbar itu mulai menyerang orang-orang sekitar. Si Pak D menyembunyikan anaknya di lemari. Mereka lalu masuk mobil dengan anak cewek yang tadi. Mereka membunyikan klakson dan menuju ke stasiun radio. Monster barbar itu pun menyerang mobil mereka. Lalu monster itu terjatuh. Mereka lalu sampai di stasiun radio dan masuk ke sana. Si Pak D bilang ingin balik ke tempat anaknya. Tiba-tiba monster tadi menarik kaki si Pak D tadi. Si mas-mas juga si anak cewek tadi masuk ke ruangan penyiar radio.
Si anak cewek masuk ke ruangan penyiar dengan hati-hati. Si ibu pun keluar mengambil persediaan dan monster itu ada di depannya. Belakangnya, maaf. Dia lalu masuk ke ruangan besi tapi nggak bisa ditutup. Di stasiun radio, monster itu mulai menyerang si anak dan si mas-mas tadi. Si mas-mas lalu menutup pintu penyiar radio. Monster barbar tadi mulai menyerang si ibu dan anaknya. Si anak cewek mendengingkan alat bantu dengarnya dan alien itu kesakitan. Dia lalu menghidupkan penyiar radionya. Lalu dia menyiarkan suara berdenging alat bantu dengarnya. Si anak cowok lalu menyetel speaker radionya. Dengan dibantu suara dengingan yang bermanfaat, mereka berhasil membunuh kedua makhluk itu. Film pun tamat. Oke, itu tadi Hunter, alur cerita dari A Quiet Place Part 2. Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video selanjutnya dari Movie Hunter. Salam para pemburu film.